Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat sehat Rumah Sehat Budi Kemuliaan, apa kabar? Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam acara talk show kesehatan Rumah Sehat Budi Kemuliaan. Dan kali ini bersama dengan saya, Dr. Mirna Maulidina, yang akan menemani Anda berbincang dengan narasumber kita membahas masalah seputar kesehatan. Dan topik yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang preeklamsi. Preeklamsi ini seringkali gejalanya tidak disadari, sementara kondisi ini bisa berbahaya, bahkan mengancam nyawa ibu hamil dan janin yang dikandungnya apabila terlambat ditangani. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang apa itu preeklamsi dan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya, bersama kita telah hadir Dr. Huzaimah, spesialis ginekologi dan obstetri dari Rumah Sehat Budi Kemuliaan. Assalamualaikum Dr. Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Senang sekali dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nah dokter, kita nih pada hari ini kita akan membahas tentang preeklamsi ya dok. Nah, sebagai untuk mengawali diskusi kita hari ini, apa sih dok yang perlu masyarakat ketahui, terutama untuk ibu-ibu hamil di luar sana tentang preeklamsi itu? Iya betul sekali Dokter Mirna tadi ya, karena ini memang momok dan bisa tanpa gejala ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman harus memaknai faktor resiko apa yang bisa timbul pada diri sendiri nih. Misalnya pada ibu-ibu yang obesitas gitu ya, yang kegemukan, atau yang riwayat hipertensi sebelumnya, atau riwayat kehamilan sebelumnya sudah ada timbul tuh gejala-gejala preeklamsi di mana tekanan darah bisa meningkat di akhir kehamilan, ya, di mana bengkak-bengkak hampir di seluruh tubuh ya, sampai ke muka-muka gitu ya. Jadi artinya emang harus diwaspadai sih, betul dokter Mina, karena komplikasinya itu tidak hanya pada ibu, tapi komplikasinya bisa pada janin gitu ya. Nah, kalau bahayanya apa sih dok? Dampak yang bisa muncul pada ibu hamil dan janin yang dikandungnya akibat dari preeklamsi ini dok? Baik, mungkin kita membahas untuk komplikasi pada ibu dulu ya. Kalau pada ibu mungkin dari awal bisa tidak terlihat seperti yang tadi dokter Mirna bilang, itu bisa timbul gejala mungkin di trimester ketiga, di atas usia kehamilan bisa 35-36 minggu, dia bisa ada udem atau bengkak yang berlebihan secara mendadak, atau tekanan darahnya bisa naik, atau dia sering sakit kepala gitu ya, atau ada mual, ada muntah. Yang paling berat adalah tanpa disadari dia bisa kejang. Jadi kalau kejang itu kan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan penurunan kesadaran dan bisa bahaya juga justru pada bayinya ya kalau ibunya tidak sadar. Tetapi komplikasi pada janin, progresnya dari awal itu janin itu bisa kecil, pertumbuhan janin terhambat gitu. Sepertinya berat janinnya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Nah itu yang akhirnya menimbulkan hipoksia, janinnya kekurangan oksigen di dalam, sehingga nanti pada saat lahir juga dalam kondisi yang tidak bagus pernafasannya, sehingga menimbulkan perawatan-perawatan yang lebih pada bayi tersebut. Itu mungkin komplikasi yang bisa terjadi dok. Itu untuk komplikasinya ya dok, berarti memang bahaya ya dok ya preeklamsi ini. Jadi orang-orang harus waspada gitu untuk preeklamsi ini. Betul sekali. Nah kemudian tanda-tanda preeklamsi itu apa saja dok yang harus diwaspadai pada ibu hamil? Kalau sign and symptom ya, tanda dan gejala. Itu untuk preeklamsi memang agak terkonsil, tersembunyi gitu ya. Kadang-kadang di awal tuh bisa tanpa gejala dia, gitu, bisa tanpa gejala. Tetapi dengan pola hidup ibu yang kurang sehat, mulai dari pola makan yang sembarangan, apa aja dimakan gitu ya, dengan porsi kadar protein yang sangat sedikit, dengan kadar karbohidrat yang sangat tinggi, dengan pola tidur yang tidak cukup, dengan pola aktivitas yang kurang gitu ya. Saya rasa gejala itu bisa timbul kadang-kadang di akhir-akhir tuh di usia kehamilan 35 minggu trimester 3. Dan yang paling sering gejalanya adalah sakit kepala, tekanan darah bisa naik gitu ya. Terus bengkaknya nggak hanya di kaki, mungkin awalnya di kaki dulu ya teman-teman. Jadi kalau aktivitasnya banyak, bengkak di kakinya, terus nanti besok pagi dia bisa hilang. Nah itu harus diwaspadai juga. Dan mungkin bisa juga mual, muntah gitu. Nah itu harus diwaspadai. Mungkin di akhir-akhir itu di usia kehamilan trimester 3 itu memang harus waspada karena munculnya di situ gitu. Itu yang harus diwaspadai.
Jadi malah justru untuk yang tanda gejala itu tuh banyakan muncul itu malah justru Iya. pada trimester 3 ya dok ya. Betul. Nah, tentang bengkak tadi nih dok. Nah, kadang kan ibu-ibu hamil itu kan juga kakinya kan bengkak ya, dan itu memang masih bengkak yang biasa atau munculnya itu tuh wajar gitu ya dok. Iya, betul. Nah, bagaimana ibu-ibu itu tuh nanti harus membedakan mana bengkak yang memang masih normal pada ibu hamil dengan bengkak yang hati-hati ini jangan-jangan preeklamsi nih. Betul. Yang harus diwaspadai mungkin bengkak secara mendadak gitu ya. Jadi bengkaknya hampir nggak hanya di kaki, dia bisa bengkaknya hampir di badan gitu ya. Sampai di sebadan lengan, badan. sampai ke hidung gitu ya. Dan biasanya tuh kita tahunya justru dari berat badan. Tiba-tiba pas nimbang berat badannya tuh melebihi yang seharusnya dicapai gitu ya di usia kehamilan trimester 3. Misalnya dalam 1 minggu harusnya berapa kilo, dia naiknya drastis misalnya gitu ya. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi bengkaknya itu kemungkinan besar adalah cairan yang menumpuk di bawah kulit, di ekstraseluler gitu ya. Jadi akhirnya karena kekurangan protein yang banyak sehingga pembuluh darahnya rusak, cairannya keluar, bengkaklah dia. Ya, kita sadarnya tuh berat badannya tiba-tiba kok cepet naiknya banyak banget ya. Gitu. Nah, itu mungkin yang harus diwaspadai ya dokter. Iya, berarti itu ya yang membedakan ya dok ya, yang harus orang-orang tahu. Betul. Baik. Nah, kemudian dok, siapa saja sih dok yang berisiko untuk bisa terkena preeklamsi ini dok? Baik, berarti faktor predisposisi ya, artinya siapa saja sih yang kemungkinan bisa ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya hampir setiap orang itu beresiko untuk terjadinya preeklamsi. Hampir setiap orang dan setiap kehamilan. Tetapi ada yang resikonya lebih cepat timbul gitu ya, lebih cepat timbul bagi orang-orang yang punya riwayat hipertensi sebelumnya atau overweight atau obesity gitu ya, kelebihan berat badan gitu ya. Terus pasien-pasien yang udah punya penyakit metabolik misalnya diabetes mellitus, dia udah punya penyakit itu sebelum hamil gitu ya, atau punya penyakit ginjal gitu ya. Nah, itu kadang-kadang bisa mempercepat timbulnya preeklamsi. Mungkin begitu dok. Berarti mungkin memang penting sekali ya kita ketahui riwayat penyakit pada ibu itu, pada terutama pada ibu hamil ya dok ya. Betul. Jadi sebelum hamil itu sepertinya kita harus mempersiapkan gitu. Jadi artinya enggak kalau kata orang Betawi ujuk-ujuk gitu hamil gitu ya. Jadi artinya kita harus mempersiapkan tuh. Seperti kita membangun rumah ya ibu-ibu ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat Budi Kemuliaan pasti bikin denah dulu, bikin gambar dulu, blueprint dulu gitu ya. Nah, begitu juga dengan kehamilan, kita harus mempersiapkan. Baik. Nah, untuk preeklamsi ini sendiri dok, dia bisa dicegah nggak ya dok? Nah, ini pertanyaan yang tricky, luar biasa. Karena sampai saat ini sebetulnya preeklamsi itu tuh kita tidak tahu loh penyebab utama aslinya tuh apa sih gitu ya. Dia masih suatu disease of theory gitu. Jadi artinya masih sesuatu yang kita nggak pasti bahwa ini exactly apa sih penyebabnya gitu ya. Tidak kalau penyakit misalnya kanker serviks, ada HPV virus gitu ya. Tapi kalau preeklamsi apa sih penyebabnya gitu ya. Itu masih sesuatu yang memang yang kita belum tahu. Jadi kalau dibilang bisa dicegah nggak sih? Bisa dicegah menjadi mungkin bisa dicegah komplikasi yang lebih berat gitu ya. Jadi artinya benar-benar pada saat trimester pertama dipersiapkan, mulai dari nutrisi, terutama nutrisi itu nomor 1 ya. Jadi artinya pola makan yang sehat, kalori yang cukup gitu ya, aktivitas yang seimbang, tidur yang cukup. Yang selain nutrisi, yang nomor 2 adalah faktor infeksi. Infeksi itu di mana aja? Infeksinya tuh bisa di daerah kemaluan, genitalia maupun di ekstra genitalia, entah di gigi gitu ya. Itu salah satu faktor predisposisi juga tuh. Kalau ada periodontitis saja, itu salah satu predisposisi untuk terjadinya preeklamsi tanpa kita bisa tahu. Makanya kenapa sekarang nih teman-teman ya, kalau teman-teman periksa hamil di ANC terpadu di puskesmas, itu pasti akan dilakukan screening gigi gitu, screening gigi dan edukasi nutrisi. Nah, itu salah satu untuk mencegah preeklamsi dan komplikasinya. Mungkin gitu dok. Ya dok, berarti kalau tadi yang dari dokter Emma sampaikan, penting tuh dok untuk kita pada ibu hamil itu tuh untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, antenatal care secara rutin. Sebenarnya tujuannya juga untuk mendeteksi dini gitu ya dok, melakukan deteksi dini untuk
mencegah nih nanti Iya, supaya pasien betul. supaya nggak misalkan jadi nanti ke depan preeklamsinya itu tuh mungkin bisa dicegah dari awal gitu ya dok ya. Betul sekali. Nah kemudian berarti ini pesan-pesan juga nih untuk ibu hamil untuk memeriksakan kandungan itu jangan menunggu ada keluhan, tapi penting memang dilakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Betul, gitu ya dok ya. betul sekali dok. Nah kemudian kadang-kadang ini juga yang akan menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu di luar sana. Misalnya sudah terkena preeklamsi nih dok. Nah, apakah untuk persalinannya itu tuh pasti harus sesar? Nah ini luar biasa ini pertanyaannya ya. Karena zaman sekarang nih kayaknya untuk persalinan sesar tuh udah sesuatu yang hal yang biasa gitu ya. Iya kan? Iya ya, banyak ya dok ya. Kalau persalinan kayaknya ya udah sesar gitu ya. Tapi sebetulnya alamiah naturalnya itu adalah persalinan ya per vagina ya secara normal gitu ya. Tapi apakah preeklamsi bisa? Oh, masih ada kemungkinan gitu. Jadi beberapa faktor yang harus dilihat adalah apakah preeklamsinya itu termasuk yang tekanan darah yang masih terkontrol atau tidak. Terus apakah layak untuk diinduksi atau tidak, atau dia sebenarnya sudah dalam proses persalinan, misalnya dia sudah pembukaan gitu ya, tapi tekanan darahnya tinggi, oh itu bisa dinilai kemajuan persalinannya, dan tekanan darahnya bisa kita kontrol dengan obat-obatan dan anti kejang. Jadi artinya tidak seluruh pasien-pasien dengan preeklamsi berat itu harus lahir secara sesar gitu ya. Jadi ada kesempatannya lahir normal, pasti ada kesempatan. Cuman yang harus diingat adalah teman-teman, itu harus dilakukan persalinannya di rumah sakit. Jadi bukan di klinik, bukan di puskesmas gitu ya. Jadi harus dilakukan di rumah sakit. Mungkin itu yang harus ditekankan ya. Berarti tidak semua pasien-pasien dengan preeklamsi itu tuh harus lahir secara sesar, tapi sebenarnya tergantung bagaimana kondisi ibu dan janinnya pada saat itu ya dok ya. Betul Baik. Nah kemudian ini dok, sebenarnya yang tidak kalah pentingnya lagi, apa sih peran keluarga di rumah di dalam mendampingi ibu hamil? Wah, itu pertanyaan yang luar biasa ya. Artinya support sistemnya tuh harus kuat gitu ya, Dokter Mirna ya. Jadi suatu keluarga di mana mau ada keputusan untuk punya anak itu sesuatu hal keputusan bersama. Jadi artinya bukan cuman ibunya aja gitu ya. Artinya suami, keluarga harus betul-betul mensupport tuh bagaimana suasana hati ibu hamil gitu ya. Kadang-kadang kalau ibu hamil dalam suasana yang tidak baik itu juga akan mempengaruhi janinnya, itu pasti, karena kan hormonal kan pasti akan berpengaruh ke situ ya. Jadi artinya apakah kehamilannya itu diinginkan atau tidak diinginkan, itu kan sesuatu yang harus dievaluasi juga. Jadi supportnya harus luar biasa lah, mulai dari nutrisinya, makanan yang diperhatikan, terus aktivitasnya gitu ya diperhatikan, terus bagaimana keluhan-keluhan yang dirasa gitu ya, terus bila ada infeksi atau apapun keluhannya harus segera dibawa ke dokter atau dibawa ke bidan atau dibawa ke puskesmas gitu ya, segera dideteksi. Itu support system tuh luar biasa. Jadi artinya sesuatu itu bisa dicegah komplikasinya bila lingkungan sekitar ibu hamil itu betul-betul sadar bahwa ibu hamil ini, semua ibu hamil itu resiko. Apapun basic riwayat penyakitnya, walaupun dia tidak punya riwayat penyakit apapun, semua ibu hamil beresiko. Makanya kenapa di dalam Al-Quran juga disebutkan kan, kalau kita melahirkan terus kita meninggal saat melahirkan, itu dibilangnya mati syahid, Masya gitu Allah. ya. Jadi artinya kenapa? Karena memang nggak bisa ditebak, semua persalinan itu adalah beresiko, gitu. Tapi artinya bagaimana kita cara menjaga supaya kita bisa deteksi dini, tidak mengarah kepada komplikasi yang lebih berat. Mungkin itu Dokter Mirna. Ya, berarti memang penting sekali ya dok ya, peran dari keluarga di rumah, terutama ya baik suaminya maupun anggota-anggota keluarga lain yang mendampingi ibu hamil untuk senantiasa mengingatkan ibu hamil itu untuk memeriksakan kondisinya. Baik ada keluhan atau tidak, ya harus mengingatkan ibu hamil, karena setiap ibu hamil tuh ternyata beresiko gitu ya dok ya. Apalagi di rumah misalnya udah banyak nih kerjaannya gitu, anaknya udah banyak nih, harus bantuin ya. Iya betul.
Nah, ini juga ada pertanyaan nih dok. Apakah pada ibu hamil yang beliau itu tuh sehat, tidak ada riwayat, tidak ada risiko atau tidak ada riwayat preeklamsi sebelumnya, itu tetap bisa terkena preeklamsi nggak dok? Nah, maka dari itu saya bilang karena dia masih suatu disease of theory yang kita tidak tahu penyebabnya, preeklamsi hampir sebagian besar adalah suatu kegagalan implantasi. Jadi implantasinya gagal sehingga angiogenesis pembuluh darah yang dibuat untuk bayinya itu gagal. Nah, pada saat implantasi bagaimana kondisi ibu? Nah, itu kita nggak bisa tebak. Saat itu kondisi ibu nutrisinya cukupkah? Ada infeksi kah? Atau kondisi apa? Nah, jadi artinya walaupun kita tidak punya riwayat penyakit apapun, artinya kita bisa timbul preeklamsi. Tapi bagaimana nutrisi itu dijaga selama kehamilan, apalagi pada saat trimester pertama. Kan kadang-kadang kalau pasien-pasien di trimester pertama suka mual muntah ya, jadi nutrisinya mungkin jadi kurang gitu ya, jadi nggak bagus. Pada saat mulai bagus, yang dimakan karbo semuanya gitu ya, karena happy banget nih. Akhirnya berat badannya jadi menambah gitu ya. Kadang-kadang suami-suami suka pada seneng, dok alhamdulillah istri saya berat badannya segini. Tapi harus dilihat lagi berat badannya itu signifikan atau enggak, terus makannya apa gitu ya. Jadi walaupun tanpa resiko, sekali lagi semua kehamilan harus dijaga dengan baik, mulai dari trimester pertama, malah dari sebelum kehamilan itu dipersiapkan supaya tidak terjadi kegagalan implantasi saat janin nempel di dinding rahim. Jadi saat janin nempel di dinding rahim, itu kondisi apa ibunya? Nah, itu yang kita nggak bisa tebak. Mungkin gitu Dokter Mirna. Iya ya dokter. Nah, tadi juga ini dok, tadi kan dokter menyebutkan bahwa salah satu tanda dan gejala dari preeklamsi itu tuh salah satunya adalah tekanan darahnya tinggi pada saat hamil. Nah, apakah setiap ibu hamil dengan tekanan darah tinggi itu tuh pasti preeklamsi dok? Oh baik, jadi kalau ibu dengan tekanan darah tinggi memang kita sebutnya dia hipertensi. Nah, hipertensi itu bisa hipertensi kronik dari sebelum dia hamil dia sudah punya hipertensi, itu namanya kronik, berarti sebelum dia hamil dia punya riwayat hipertensi. Tapi kalau hipertensi itu muncul pada saat kehamilan, terutama di atas 20 minggu, kita sebutnya hipertensi dalam kehamilan. Gitu ya, kita sebut gestational hypertension. Jadi hipertensi dalam kehamilan. Nah, untuk preeklamsi itu kita melihat tekanan darahnya yang mungkin lebih dari 160/110 itu masuk ke dalam preeklamsi berat. Dan itu nggak hanya tekanan darah, biasanya akan muncul protein dalam urin. Jadi artinya ada loss gitu ya, protein dalam urin, sehingga pasien juga bisa kekurangan protein dalam darah, sehingga bisa terjadi udem, bengkak-bengkak karena dalam darahnya kekurangan protein. Mungkin itu sih dok, kurang lebih. Berarti memang belum tentu semua ibu yang hamil dengan hipertensi itu pasti preeklamsi ya dok ya. Makanya penting sekali ibu hamil itu untuk periksa, untuk supaya dokter atau tenaga kesehatan itu bisa memeriksa tuh dan akhirnya mendiagnosa, ini apakah preeklamsi atau bukan, gitu ya dok ya? Iya betul, karena memang kadang-kadang preeklamsi itu juga bisa dilihat walaupun ibunya tekanan darahnya belum mencapai 160/110, tapi kalau kita melihat sudah ada komplikasi pada bayinya, misalnya bayinya kecil, terus ketubannya sedikit gitu ya, terus hipoksia, ada gangguan oksigenasi pada janin, itu berarti udah masuk tuh kriteria preeklamsi, walaupun tekanan darahnya mungkin tidak setinggi yang harus masuk ke dalam kriteria preeklamsi. Mungkin gitu ya dok ya. Makanya penting yang tadi Dokter Mirna bilang, teman-teman harus memeriksakan diri secara rutin. Baik dokter, terima kasih. Nah, ini sebelum kita tutup nih dok, apa nih pesan-pesan Dokter Emma untuk ibu-ibu hamil di luar sana untuk dalam mencegah preeklamsi dok? Baik, mungkin pesannya ada 3 nih dok ya, biar diingat ya, ada 3. Mungkin yang pertama adalah persiapan kehamilan. Jadi artinya teman-teman sebelum memutuskan untuk hamil atau punya anak, itu harap diperiksa gitu ya. Tapi kalau nggak sempat dilakukan pemeriksaan, tapi early examination, jadi
kalau sudah pas ketahuan hamil, periksa secara dini, secepat mungkin gitu ya, di trimester pertama. Karena di trimester pertama itu selain kita mendeteksi resiko, kita juga menentukan usia kehamilan. Jangan sampai nanti kita salah gitu ya. Kalau kita ada faktor resiko preeklamsi, kita bisa deteksi di situ dan kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah nutrisi, teman-teman, karena zaman sekarang kita sudah menuju ke akhir zaman. Akhir zaman itu kalau kita lihat di Sunnah Rasul itu mengatakan kalau pasar sudah dekat itu akhir zaman. Pasar itu makanan. Makanan ada di mana? Ada di handphone ya teman-teman. Semua makanan ada di handphone, sangat dekat. Jadi artinya kita nggak perlu mencari-cari makanan buat keluar ya Dokter Mirna ya. Jadi artinya pasar sudah sangat dekat, akhir zaman. Jadi kita harus pola makan itu harus sehat. Nutrisi itu paling penting. Makanya saya selalu bilang pada ibu-ibu hamil yang melakukan pemeriksaan, tolong makan makanan secara real food. Jadi jangan makanan-makanan yang tidak jelas. Saya selalu ngomong tidak jelas ya, karena kebanyakan juga karbohidrat gitu ya, dan banyak faktor pengawet-pengawet di situ. Jadi betul. Saya rasa nutrisi paling penting. Yang itu tadi nomor 2 Dokter Mina. Nomor 2. Yang terakhir adalah nomor 3, lakukanlah pemeriksaan rutin di satu tempat yang teman-teman yakini bahwa itu adalah tempat terbaik. Karena kalau teman-teman berpindah-pindah, itu kadang-kadang itu jadi miss untuk mendiagnosa bahwa itu ada faktor resiko tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pemeriksaan di puskesmas, tetaplah di sana. Kalau di suatu rumah sakit, tetaplah di sana gitu ya. Sehingga nanti bisa kita runut perjalanan persalinannya, sehingga nanti akan bisa didapatkan outcome dari ibu maupun bayi yang sehat. Mungkin itu pesan saya Dokter Mina. Baik, terima kasih Dokter Emma. Terima kasih atas penjelasannya. Menarik sekali apa yang sudah kita diskusikan hari ini, dan semoga itu nanti juga bermanfaat bagi para pendengar sekalian ya. Baik dokter. Nah, sahabat sehat, ingat bahwa preeklamsi itu bisa dicegah dan dideteksi lebih awal, dan dengan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan secara rutin dapat menyelamatkan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Dan tentunya di sini penting sekali peran keluarga di dalam mendukung ibu hamil. Nah, check, know, and share. Kenali preeklamsi, lindungi ibu, dan selamatkan generasi. Nah, sampai jumpa di talk show kesehatan Rumah Sehat Budi Kemuliaan berikutnya. Dan saya Dr. Mirna Maulidina bersama dengan Dr. Huzaimah SPOG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya. Ya.